Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, hidayahnya, serta karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah kami yang membahas tentang dampak media sosial TikTok bagi kehidupan remaja ini. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman saya yang telah ikut berpartisipasi dalam membangun makalah ini. Dan juga kami mohon maaf kepada Bapak dosen pembimbing dan teman-teman yang membaca dan mendengarnya, karena makalah kami ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu perlu bagi kami kritik atau saran dari teman-teman dan Bapak dosen untuk membangun makalah ini lebih baik lagi. Saya bernama Muhammad Afid dan NIM saya 2102 12005 sebagai pembuka makalah ini, dan selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman-teman kami. Di makalah ini terdapat kata pengantar, daftar isi, dan ada pun bab 1 pendahuluan, yang dimana ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Abrar, saya dari kelompok 3. Di zaman teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih saat ini, apapun dapat diselesaikan secara praktis. Teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu dalam mempermudah segala aspek kehidupan manusia. Dunia informasi saat ini seolah tidak dapat dipisahkan dari teknologi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat membuat dunia semakin berkembang. Salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh remaja saat ini ialah aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok adalah media audiovisual. Media tersebut adalah aplikasi yang dapat dilihat dan juga didengar. Aplikasi TikTok adalah platform jaringan sosial dan video musik. Aplikasi ini merupakan aplikasi pembuat video pendek yang didukung oleh musik yang disukai oleh banyak orang dewasa dan remaja. Oleh karena itu, aplikasi TikTok ini juga memiliki kelebihan tersendiri bagi sebagian orang, seperti mengembangkan kreativitas anak dengan membuat video pendek. Namun, penggunaan aplikasi TikTok untuk remaja dan anak-anak memiliki banyak efek negatif. Sebagian besar masyarakat menggunakan aplikasi ini hanya untuk bersenang-senang. Saya Aziza Arzara dengan NIM 2102120119 akan melanjutkan presentasi makalah dari kelompok kami, di mana makalah ini memiliki rumusan masalah, yaitu 1. Pengertian aplikasi TikTok. 2. Apa dampak yang didapat dari aplikasi TikTok. Dan makalah ini pun memiliki tujuan masalah, yaitu 1. Untuk mengetahui pengertian aplikasi TikTok. 2. Untuk mengetahui dampak yang didapat dari aplikasi TikTok. Selanjutnya masuk ke bab pembahasan. Di sini pembahasannya menjelaskan tentang pengertian aplikasi TikTok. TikTok merupakan salah satu aplikasi terkenal dan populer di dunia. TikTok memungkinkan pengguna membuat video berdurasi 15 detik dengan musik, filter, dan fitur kreatif lainnya. Aplikasi ini dirilis oleh perusahaan asal Tiongkok, Cina. Menurut Sensor Tower, aplikasi ini diunduh 700 juta kali pada tahun 2019. Aplikasi ini berada di urutan kedua setelah WhatsApp, memiliki 1,5 miliar unduhan. TikTok memiliki ciri khas tersendiri, yaitu video yang diunggah oleh TikTok memiliki watermark sebagai username untuk membedakannya dari aplikasi lain. Di Indonesia, aplikasi ini dinobatkan sebagai aplikasi terbaik di Play Store milik Google pada tahun 2018. Selain itu, TikTok juga merupakan kategori aplikasi yang menghibur. Pada Juli, aplikasi buatan Cina ini sempat diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo pada pertengahan 2018. Alasannya karena konten negatif khususnya untuk anak-anak.
Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Widya Susanti, NIM 2102-12006. Di sini saya akan membahas pokok permasalahan penggunaan TikTok di Indonesia. Jadi, perkembangan aplikasi TikTok pada saat ini berpengaruh terhadap perkembangan bagi kepribadian anak. Mulai dari anak yang tidak jujur maupun tidak menghargai. Misalnya, orang lain sering mengejek temannya dan bertindak di luar aturan dan berjoget sendiri tanpa dikendalikan. Jadi, pokok permasalahan penggunaan TikTok di Indonesia memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif penggunaan aplikasi TikTok yaitu yang pertama, menurunkan produktif dengan melakukan aktivitas waktu lama. Tentunya hal-hal positif dan produktif lainnya akan lebih berkurang. Yang kedua, membuang waktu. Waktu sangat berharga bagi seseorang. Dengan keseringan kita bermain TikTok, kita akan membuang waktu kita dengan sia-sia. Dan dengan kecanduan kita bermain TikTok, kita akan kehilangan atau merusak kemampuan kita dalam melakukan waktu 24 jam. Yang ketiga, waktu tidur terganggu. Pada umumnya, orang yang kuat sampai berjam-jam menggunakan smartphone yang berisi aplikasi dan game tidak jauh dari aplikasi TikTok. Jika orang rela sampai malam tidak tidur untuk bermain TikTok, hal ini jika terjadi sangat berbahaya bagi kesehatan kita. 4. Kurangnya pilihan video untuk diunduh. Semua video yang ada di internet yang kita unduh, terutama TikTok. Jika kita mengunduh video yang tidak benar, akan mengakibatkan negatif bagi orang lain dan kerugian mental bagi kita. Yang kelima, dengan menggunakan TikTok dapat menyebabkan perubahan kepribadian semakin buruk, seperti sikap kasar, mudah tersinggung, suka bergadang, dan tidak berkomunikasi secara langsung. Yang keenam, rentan terhadap penipuan penggunaan yang membagikan video. Mereka mudah percaya dengan informasi valid yang meragukan. 7. Membawa dampak perpecahan dalam kehidupan sosial ekonomi. Konten yang menampilkan berbagai tingkat status sosial dan ekonomi menimbulkan efek negatif, yaitu kecemburuan sebagai masyarakat. 8. TikTok tidak baik untuk anak di bawah umur. Bagannya konten video dan pengguna aplikasi TikTok dari semua kalangan, termasuk anak di bawah umur. Pengguna aplikasi TikTok dari semua kalangan, termasuk anak di bawah umur, memberikan kesempatan kepada anak-anak menonton video yang memalukan, kasar, norak, kotor, cabul, lucu, dan material. Itu bisa saja dilihat oleh anak kecil dengan nyaman dan bebas. Itu pasti tidak layak untuk dilihat. 9. Bisa menjadi suara intimidasi dan ejekan. Bukan hal yang aneh bagi orang-orang di TikTok untuk saling melontarkan kata-kata jahat dan menghina satu sama lain. Tentu saja tindakan ini akan menunjukkan kata-kata yang tidak sopan dan dapat ditiru oleh orang lain. Jika ini terjadi untuk waktu yang lama, maka itu tidak normal. Sebenarnya aplikasi TikTok ini tidak hanya berdampak negatif bagi para remaja, tetapi juga berdampak positif. Di antaranya dampak positif penggunaan aplikasi TikTok. 1. Dalam kondisi mental anak, yaitu dapat membantu anak mengasah keterampilan mengedit video untuk meningkatkan kapasitas otak kanannya saat berada di bawah pengawasan yang baik. 2. Menguji daya ingat Anda saat menirukan gerakan TikTok. 3. Memaksa tubuh untuk bergerak. Memainkan TikTok ini bukanlah hal mudah, karena harus mengulang beberapa kali gerakan untuk mendapatkan video yang terbaik. Jika Anda terus-menerus mengulang gerakan, dapat membuat Anda berkeringat seperti berolahraga, dan ini juga sangat baik untuk remaja yang berolahraga. 4. Dapat menghasilkan pendapatan berupa uang bagi para pembuat konten. 5. Beberapa video dapat memotivasi dan menginspirasi orang yang malas untuk menjadi kreator. 6. Banyak para pengguna yang menampilkan bakat-bakatnya melalui aplikasi TikTok ini. 7. Dapat menghilangkan rasa bosan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ning Krisnawati akan menjelaskan di bagian penutupan, yang dimana di bagian penutupan ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran kami. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat kami simpulkan bahwa aplikasi TikTok ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola atau mengedit suatu video atau foto yang di dalamnya menggunakan atau menyediakan fitur-fitur atau efek keren
yang dapat digunakan oleh pengguna aplikasi ini. Nah, aplikasi ini juga memiliki ciri khas tersendiri, yaitu video yang diunggah oleh TikTok memiliki watermark dengan username untuk membedakannya dengan aplikasi lainnya. Nah, tak hanya itu, aplikasi ini juga memiliki dampak atau pengaruh besar bagi kalangan remaja, yang dimana aplikasi ini dapat menciptakan kaum pada remaja suka menari secara tidak wajar di depan kamera dan mengikuti tren-tren yang tidak baik, sehingga mempengaruhi masa pertumbuhan mereka dan karakteristik yang tidak baik. Nah, kami sarankan untuk para pengguna agar lebih berhati-hati untuk menggunakan aplikasi TikTok ini. Nah, bila perlu, sambil dipantau oleh orang tua agar kamu tidak terkena dampak negatif dari aplikasi TikTok ini. Adapun daftar pustaka dari makalah ini, di sini terdapat beberapa referensi yang kami dapatkan untuk membuat makalah ini. Sekian dari presentasi video makalah kami yang berjudul Dampak Media Sosial TikTok dalam Kehidupan Remaja. Saya mewakili teman-teman kelompok saya. Maaf bila ada kesalahan mengenai penulisan dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.